Selamat pagi sahabat Premier yang ada dimanapun, ketemu lagi bersama saya Krista. Hari ini masih bersama ngobrol-ngobrol di Rumah Sakit Premier. Hari ini kita akan mempunyai tema diskusi yang sangat menarik, yaitu mengenai makanan-makanan. Makanan apakah saja itu? Makanan yang berhubungan dengan faktor resiko kanker. Untuk membahasnya kita sudah ketemu dengan, sudah menghadirkan tamu kita, narasumber kita, yaitu ada Dr. Maria Angela dari Rumah Sakit Premier. Dr. Maria Angela ini adalah spesialis gizi klinik, jadi yang mengurusi tentang makanan-makanan di Rumah Sakit Premier, baik itu gizi dari pasien-pasien rawat inap ataupun dari pasien rawat jalan. Oke, kita sapa dulu Dr. Maria Angela. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Krista. Halo, apa kabar nih dokter? Kenapa? Apa kabar nih hari ini? Kabarnya baik. Oh ya, ini sudah ada yang menemani? Iya, si gajah. Saya kesepian kalau sendiri. Oh iya ya, jadi biar lebih rileks ya dokter ya kita Iya. ngobrolnya ini. Baik dokter ini kan dokter yang spesialis apa tadi menyebutnya gizi klinis ya dokter ya? Iya, gizi Ya, klinik. gizi klinis itu adalah tentang apa sih dokter, bisa dijelaskan kepada teman-teman gizi klinis nih? Kalau spesialis gizi klinik itu yang pasti kita membantu untuk mengaturkan pola makan terkait kondisi-kondisi semua pasien. Oke. Ya baik tadi yang sudah disebutkan sama Ya. Mas Krista, mungkin pada saat rawat inap ada yang bantu untuk penanganan kayak anjurannya apa yang sebaiknya dihindari dari pola makannya, atau mungkin misalnya ada yang gizi atau nutrisinya lewat sonde dan lain sebagainya, ataupun kalau rawat jalan yang butuh Konsultasi tuntunan gitu ya, dokter, konsultasi ya. rawat jalan juga ada, jadi tuntunannya untuk yang berkaitan dengan kondisinya masing-masing, jadi seperti yang apa. seperti kalau misalkan di rumah sakit nih ada pasien yang ruangan terus kemudian dapat makanan setiap kali malam atau siang gitu, berarti itu juga dokter tuh yang ngitungin gitu-gitu ya dok? Kalau untuk penghitungannya dari ahli gizinya sudah membantu, Oke. tapi kalau misalnya secara spesifik seperti apa, misalnya ada yang perlu secara khusus, secara asam urat apa segala macamnya, bisa kita bantu. Dan juga seandainya nanti untuk kalau di rumah perlu pengarahannya seperti apa, karena kan secara garis besar sebenarnya dari ahli gizi di sini sudah ditangani. Oke. Anjurannya seperti apa, pola dietnya seperti apa. Tapi kalau untuk di rumah kan mereka masih bingung nih seperti apa. Lebih ribet justru Oh, kalau di lebih rumah ribet ini ya. yang boleh Iya. dimakan, ini Oke. nggak boleh, atau pengolahannya ya seperti itu sih kurang Oke. lebihnya. Berarti tepat sekali ya ini ya teman-teman yang ada di rumah semuanya, sahabat-sahabat Premier, bahwa hari ini kita membahas tentang makanan nih dok. Seluk-beluk masalah permakanan ini dokter. Makanan yang bagaimana? Yaitu makanan yang ada hubungannya dengan nutrisi-nutrisi tentang kanker nih dokter. Nah ini yang ingin masyarakat mungkin tahu di luar sana ya dokter ya, makanan-makanan ini apakah memang punya pengaruh yang sangat khusus ya dok dengan apa namanya kanker itu dok? Memang bahan-bahan makanan tertentu itu dia salah satu pencetus resiko kanker sih, walaupun tetap tidak bisa dipungkiri kalau misalnya faktor-faktor yang lain juga berpengaruh dari lingkungan, apa Oke. segala macam, atau dari dalam tubuh, apakah ada bakat kah atau apa. Dan yang pasti kita akan mengusahakan atau untuk pola makan terkait kanker ini maksudnya tetap ada anjuran beberapa bahan makanan yang dihindari supaya tidak mencetuskan kanker itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan nih dok, ada teman-teman sahabat Premier ingin datang konsultasi ke dokter gitu, salah satunya dok, saya ini ada keluarga saya yang apa namanya punya atau sudah menderita kanker gitu ya dok ya. Terus kemudian saya nggak pingin tuh dok yang namanya kena kanker juga, itu bisa berarti ya dok ya berkonsultasi gitu ya dok ya? Bisa Baik. diarahkan nanti. Oke, diarahkan. Dokter, terus kemudian lagi ini bagi teman-teman yang mungkin keluarganya atau mungkin teman-teman Premier, sahabat-sahabat Premier di sana yang memang sudah punya kanker nih dokter. Nah, itu ada makanan khusus apa sih dok yang mungkin harus dijauhi atau yang memang harus dimakan nih, sebenarnya harus dikonsumsi. Jadi apa yang harus konsumsi dan apa yang harus dijauhi, itu mungkin dokter bisa jelasin ke kami dokter. Oke, kalau untuk yang sudah terkena kanker biasanya yang selalu kita ingatkan adalah yang pasti sebenarnya gizinya harus terpenuhi dulu. Gizinya harus terpenuhi dulu ya dok ya. Dari yang Ya. ada di dalam makanan itu ya dokter. Ya, jadi itu nomor satu karena Ya. kalau misalnya sudah terkena kanker kan apalagi sudah pengobatan dengan kemo atau radiasi itu kan efek sampingnya banyak, di mana
banyak yang berpengaruh ke selera makan, jadi tidak mau makan apa segala macam. Justru paling pertama adalah gizinya harus terpenuhi dulu. Oke. Jangan sampai dia berat badannya turun terlalu jauh, jadi untuk menjaga daya tahan tubuhnya dia kesulitan. Oke. Baru nanti poin selanjutnya adalah memang anjurannya untuk yang sudah terkena cancer ataupun untuk pencegahan juga tetap yang banyak dikonsumsi adalah buah sama sayur, itu sebaiknya banyak dikonsumsi. Untuk Buah sumber sama sayur. karbohidrat disarankan yang whole grain, jadi yang bentuk karbohidrat yang istilahnya apa ya? Yang utuh gitu. Yang whole food itu, jadi kayak grain, contohnya kayak oatmeal, itu juga kan memang bagus. Baru setelah itu kalau untuk yang dihindari memang alkohol. Oh, alkohol ya dokter ya. Ya, alkohol sebaiknya dihindari. Kalau daging merah itu sebenarnya boleh dikonsumsi tapi memang jumlahnya atau frekuensinya jangan terlalu sering, serta makanan-makanan proses itu sebaiknya diminimalkan lah. Oke. Kenapa saya bilangnya diminimalkan? Selalu saya bilang begini, aturan pola makan itu tetap ada anjuran, maksudnya semua tuh sebenarnya pada dasarnya boleh dimakan, tapi jumlahnya itu harus diatur dan jangan sampai pengaturan pola makan itu terlalu strict sampai bikin orangnya sudah stres tambah stres. Oh begitu. Masa kondisi sakit kanker, ya namanya sakit siapa yang nggak stres, terus kita paksa benar-benar harus strict seperti ini, tambah stres juga kan nggak bagus. Oke, jadi kalau misalkan yang teman-teman di rumah itu yang selama ini kan ya dok ya, kanker nih nggak boleh makan A, B, C, makanan yang ada karbonnya, makanan yang banyak gula, makanan ini, terus kemudian dia akhirnya tambah puasa nih dok, seharian tambah puasa banget, bener-bener ngelis banget nih, makanan A ini nggak boleh, makanan B ini nggak boleh, makanan C ini nggak boleh, sebenarnya juga nggak boleh juga ya dokter yang terlalu seperti itu ya dokter ya. Iya, memang kalau yang mengarah seperti itu yang kita takutkan dia malah stres, tiap makan yang aneh-aneh sedikit tuh stres. Itunya yang justru nggak bagus secara psikis kan sebenarnya. Ya memang kayak ada seperti yang tadi Mas Krista sebutkan, mungkin ada karbonya dikurangi atau apa segala macam. Ya bukan berarti semua karbo juga dihindari. Tapi kalau misalnya gula berlebihan juga tidak disarankan. Oke. Kalau misalnya mengenai cancer, memang sih ada yang menyebutkan pola makan diet ketogenik untuk cancer. Oh. Tapi Ada dietnya ya dok? Apa tadi itu dok? Mungkin baru pertama kali denger nih dok kami dok. diet ketogenik itu sebenarnya dia iya. sudah populer sih. Banyak yang dipakai untuk kayak penurunan berat badan. Oke. Cuma terkait cancer itu memang yang jadi dasar teorinya itu katanya memang sel kanker atau sel tumor itu dia makanannya mayoritas dari karbohidrat. Mayoritas dari karbohidrat. Jadi kanker itu lebih sukanya sama karbohidrat gitu ya dok ya? Secara teorinya seperti Oke. itu. Cuma secara praktek atau penelitiannya itu memang tidak semua terbukti diet ketogenik itu baik untuk kanker. Apalagi kalau misalnya ya namanya diet ketogenik itu dia kan karbonnya direndahkan. Oke. Protein cukup banyak. Lemaknya yang diutamakan. Walaupun lemaknya tetap kita harus anjurkan yang sehat, jadi bukan berarti lemak tuh gorengan, segala macam gorengan, keju dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau misalnya dengan diet ketogenik yang notabene orang Indonesia tuh kan makannya mayoritas karbo ya. Iya. Nasi kan dok? Iya, Jadi kalau nasi. belum makan nasi belum makan tau dok itu kan? Nasi, Nah, tepung-tepungan. Kalau misalnya tiba-tiba harus berubah jadi diet ketogenik, dia malah nggak bisa nggak nyaman, makan. nanti nggak nyaman ya dok ya perasaan. Iya. Udah makan belum? Kalau belum makan nasi pasti jawabannya belum makan. belum Nah, itu jadi Iya, kalau misalnya dengan dia mau mencoba diet ketogenik karena dasar teori yang tadi cancer itu makannya sel kansernya itu dari karbohidrat, dia mau coba beralih ke ketogenik malah bikin dia nggak makan, selera makannya turun, berat badan turun, tidak disarankan untuk diet ketogenik. Yang penting diet seimbang yang tadi banyak sayur dan buah aja. Terus kalau misalnya bisa sumber karbonya whole grain tetap, terus dihindari ya alkohol sama tadi yang saya sebutkan daging merah terlalu banyak atau proses-proses food, sama kalau gula memang sebaiknya jangan terlalu berlebihan sih. oke. Terus kemudian kalau dari cara pengolahannya nih dok, mungkin lebih baik direbus apa mungkin lebih baik digoreng gitu, ada pengaruhnya nggak juga dok? Sebenarnya kalau bentuk pengolahan yang pasti tidak disarankan itu yang diasinkan. Yang diasinkan, jadi ikan asin dong dok? Nasi sama ikan asin, berarti gitu. Enak tuh. Iya, itu dikurangin dong dok berarti ya? Iya. Oke. Jangan berlebihan, yang diasinkan, diasap, terus intinya dengan daging terpapar Diasap berarti dibakar gitu dok? Seperti dibakar atau dipanggang gitu?
itu juga masuk. Oke. Apalagi kalau misalnya daging merah, dia kan kalau misalnya diproses-proses dengan dengan pengolahan yang suhunya terlalu tinggi, itu memang dikatakan ada perubahan si zat yang bikin merahnya itu, merah daging itu, si hemnya itu nanti dia berubah jadi suatu zat yang memicu kanker. Oke, jadi sudah terdeteksi ada kanker, kemudian ditambahin zat-zat seperti itu tadi, tambah Iya. semakin ini yang ditakutkan kan, Yang Dok, ditakutkan. ya. Baik. Oke, terus kemudian itu zat-zat itu seperti yang sudah dokter jelaskan tadi ya, kandungan-kandungan nutrisi dalam makanan itu apakah berpengaruhnya dengan semua kanker atau mungkin kalau misalkan nih Dok, kanker yang di otak nggak boleh makan ini, kanker yang di payudara dia nggak boleh makan ini, atau semua mostly ya seperti itu, umumnya seperti itu, atau bagaimana ini Dok? Ada penggolongannya gitu nggak sih Dok? Kalau untuk dari literatur itu memang dia bilang untuk cancer-cancer tertentu ada bahan tertentu yang spesifik Harus untuk cancer tertentu. dihindari, Ya. oke. Cuma kalau untuk yang secara umumnya biasanya daripada ribet juga milah-milahnya itu memang berlaku secara umum kayak ya sama semua sih. Jadi pada umumnya sama ya Dok Pada ya. umumnya Jadi kita sama. memang harus membatasi apa yang namanya tadi itu karbo, Gula. bukan karbon ya, karbo. Nasinya dikurangin. Kemudian salted yang salted itu, yang ikan asin itu juga dikurangin gitu ya dokter Iya. ya. Oke. Itu ada batasan usia nggak sih Dok? Mungkin kalau misalkan ada yang masih anak-anak nih Dok, masih di bawah 17 tahun atau 15 tahun yang masih muda-muda, apakah sama nih Dok nggak boleh makannya itu, atau karena mungkin mereka masih kecil jadi yang ini boleh, kemudian kalau yang sudah tua-tua gitu Dok, yang sudah di atas 60 tahun berarti dia lebih ditekankan lagi yang ke ini gitu, ada nggak sih dokter? Enggak sih. Enggak. Cuma memang karena kan begini, kalau untuk resiko kanker itu kan karena yang tadi dibilang multifaktorial itu ya salah satunya dari makanan. Jadi memang sebaiknya diusahakan pola hidup sehat itu dijalankan sejak sebisanya kita mulai itu menjalankan, makin muda itu makin bagus. Oke. Cuma ya itu kalau misalnya masih anak-anak kan kita fokusnya lebih kayak jangan sampai dia kurang gizi apa segala macam, itunya juga kurang bagus. Kalau misalnya sudah masuk ke usia yang kayak remaja, dewasa itu baru mungkin Apalagi kalau anak-anak ya Dok ya, kan suka rewel tuh mau makan ini, mama pengen makan ini gitu Iya. kan ya. Kalau di terlalu di ini kan tambah nggak mau makan Susah, nanti ya Dok ya, seperti iya. yang dokter bilang tadi kan ya. Jadi kalau misalkan terlalu yang benar-benar di straight, terlalu nggak mau makan kan juga nanti bakalan tambah kekurangan nutrisi atau apa begitu gitu. Kemudian itu ada nggak sih Dok kayak makanan-makanan gitu yang mungkin ini nggak boleh dimakan karena ini dapat berinteraksi dengan obat, misalkan kalau kanker tuh kan mungkin ada efek kemo atau apa gitu. Oh, kalau dari makanan tersendiri sih jarang, kecuali kalau misalnya memang dia kondisi kalau pasien kanker dia sudah mengalami pengobatan kemo atau mungkin radioterapi, itu memang ada kondisi di mana mereka kayak sel daya tahan tubuhnya itu turun. Turun ya Dok ya. Biasanya kita lihatnya dari sel darah putihnya itu jumlahnya rendah. Biasanya kita sarankan bukannya dia akan berinteraksi dengan obat kemo atau apa segala macam, tapi dia resiko terkena infeksinya kan lebih tinggi. Oke. Jadi makanan mentah mungkin sementara nggak usah dulu. Jadi usahakan yang dimasak. Dan yang lain-lainnya kayak misalnya minum susu atau apa, memang usahakan pakai air yang agak matang supaya dia tidak mudah terkena infeksi. Jadi kalau buah sama sayur gimana dong Dok kalau harus dimasak dulu? Biasanya sih triknya sebelum kita makan atau sebelum kita kupas, kita siram air hangat lah paling Oh enggak. gitu. Iya. Jadi memang ada efeknya ya Dok ya gitu ya. Jadi Untuk menghindari infeksi yang itu. Baik dokter, terus kemudian nih, ini kan masyarakat umum kan ngertinya kalau kanker itu kan ada yang menurun ya Dok ya. Mungkin kalau misalkan papanya atau mamanya ada yang kanker, mungkin anaknya juga mungkin bisa tertular itu. Kalau untuk anaknya sendiri ini Dok, yang perlu diperhatikan apa nih Dok? Biar aku nggak pengen kayak mama papaku atau kayak nenekku yang kena kanker gitu Iya. kan ya. Mereka tuh harus menghindari apa sih Dok makanannya? Kalau untuk yang anggapannya berarti pencegahan kankernya ya. Pencegahan kansernya. Kalau pencegahan kanker itu selain dari pola makan, tetap kurang lebihnya sih mirip-mirip juga. Maksudnya sama untuk pencegahan kanker tadi, ya masalah buah sayur apa segala macam, proses food, daging merah itu tetap berlaku umum. Yang biasanya kita harus ingatkan lagi sebenarnya salah satu faktor resiko kanker itu
berat badan berlebih. Berat badan berlebih, oke. Jadi usahakan berat badannya dalam kondisi berat badan ideal atau berat badan normal lah, jangan sampai masuk overweight. Terus usahakan memang kayak aktivitas fisik, Olahraga ya dok, olahraga tetap. Jadi nggak boleh males rebahan terus gitu, generasi rebahan nggak boleh ya dokter ya. Nggak boleh. Oke, jadi harus olahraga, aktivitas fisik itu ya dokter ya, terus kemudian jaga berat badan agar tidak terini. Kalau misalkan makanan suplemen gitu bagaimana dokter? Suplemen kalau misalnya kondisi orang sehat nih sebenarnya, kondisi orang sehat sebenarnya selama makananmu bisa seimbang, jadi kayak buah sayur asupannya itu cukup sesuai anjuran, sebenarnya suplemen itu enggak perlu. Kecuali memang mungkin kondisi tubuhnya lagi agak-agak drop, perlu suplemen tambahan, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya kondisi tubuhnya fit, bisa menjamin asupan buah sayurnya terpenuhi, sebenarnya suplemen itu udah wajib sih. Oke. Oke, baik. Ini waktunya nutrisi, memberikan nutrisi kepada mungkin ada keluarga yang sudah terkena yang tadi dok ya. Itu misalkan nih dok, ternyata dia sudah dinyatakan sembuh, ya kan, sudah dinyatakan sembuh. Misalkan dengan kemoterapi dia sudah selesai, dengan radiasi dia juga sudah selesai. Apakah dengan selesainya dia terapi itu dan kemoterapi itu, makanan-makanan sehat itu masih harus tetap dipertahankan dok? Maksudnya apakah karbonya juga harus tetap segitu? Padahal kan soalnya kan kita tahu kalau habis kemoterapi kan orang jadi kurus ya dok, bener nggak sih dok kayak gitu? Nah itu karbonya apakah aku pengen gemuk lagi nah itu boleh nggak sih dok sebenarnya kayak gitu? Kalau untuk penyintas kanker yang sudah dinyatakan sembuh apa segala macam, kalau tetap sebenarnya untuk pola makannya yang pasti kan harus dipenuhi, tapi memang dia fokusnya lebih banyak yang harus dipenuhi itu proteinnya yang harus dipenuhi. Oke. Kalau misalnya karbo selama nggak over dan bukan karbo yang seperti karbo gula yang itu terlalu banyak sih masih oke. Jadi sebenarnya karbo itu tetap boleh diminum. Tetap boleh dikonsumsi ya. Tapi harus high protein. Kemudian kalau lemaknya juga jangan terlalu banyak lemak yang lemak jenuh yang tidak sehat itulah. Oh gitu, berarti kayak susu-susu gitu masih asal yang rendah lemak ya dok ya berarti ya? Intinya ya itu ya. Intinya yang rendah lemak, terus kemudian karbo tetap yang utama ya, yang harus yang tetap harus dikontrol banget ya sebenarnya itu. Terus kemudian tentang ini nih dok, biasanya kan ya dokter tadi kan bener ya, orang yang punya cancer tuh kan tingkat stresnya itu kan tinggi ya dok ya. Jadi kalau sesekali gitu boleh nggak sih dok, misalkan nih aku pengen banget nih makan sama ini gitu, boleh nggak sih dok? Dan ada batasan nggak sih dok, sesekalinya itu mungkin ya seminggu sekali atau berapa gitu masih boleh? Yang kita kan biasanya kalau diet tuh kan mesti ada cheating day gitu kan ya. Mungkin sahabat-sahabat Premier yang ada di rumah juga kalau pas pada waktu diet itu kan pasti ada cheating day setiap hari Sabtu atau Minggu gitu. Nah ini bisa nggak sih dok untuk teman-teman yang mungkin sudah menderita kanker gitu? Bisa, justru kita bilangnya tuh istilahnya gini, tahu kalau bahasa Jawanya tombo pingin ya. Tombo pingin ya. Tombo pingin tuh boleh. Lagian apalagi kalau misalnya lagi menjalani kayak kemoterapi, radiasi, biasanya mereka makannya sanggupnya seberapa sih? Iya. Dia mau nyoba makan itu seberapa banyak Kalian mual sih? juga kali ya dok ya? Iya, jadi nggak apa-apa tombo pingin tuh daripada nanti tambah stres. Tambah stres ya, jadi lebih baik itu. Yang penting ya itu tadi, nggak yang terlalu over gitu ya dokter betul, ya. Memang. Gitu-gitu, oke. Kalau misalkan nih ternyata nih setelah diet dengan semua macam itu, terus kemudian kankernya masih tetap ada misalkan dok ya, tidak kunjung membaik, berarti masih tetap harus dipertahankan juga ya dok ya? Apa tetap seperti itu, apa semakin diketatin lagi nih dok? Selain dari faktor obat-obatan tentunya ya dokter ya. Gini, kalau misalnya kita lihat juga, kalau misalnya sebenarnya dukungan nutrisi atau gizi untuk pasien kanker tuh kita lihat dia berada dalam stage yang mana. Oke. Kalau misalnya dia sudah masuk dalam istilah paliatif atau pengobatannya pun bukan untuk menterapi, hanya untuk menjaga kualitas hidup. Jadi paliatif maksudnya berarti yang mungkin sudah di stadium akhir-akhir gitu terminal. Ya dokter ya. Oke. Kalau sudah stadium terminal tuh kita nggak terlalu strict sih. Jadi gitu. Yang penting pasien merasa nyaman, dia mau apa ya sudahlah. Kalau misalnya memang bisa diarahkan yang lebih sehat ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, yang penting dia merasa nyaman dan kita
kita juga tetap harus menjelaskan ke keluarganya juga. Maksudnya kalau untuk stage atau yang stadium seperti ini yang kita harapkan sebenarnya seperti apa. Karena ya itu tadi dibilang sudah stres, sudah terminal, mau dipaksa diet yang terlalu strict juga kan kasihan. Jadi menikmati hidup ya dokter ya, lebih menikmati hidup lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi kayak teman-teman semua, sahabat-sahabat Premier semua yang ada di rumah, perbincangan kita hari ini sangat menarik karena kita masalah makanan. Jadi baik teman-teman yang mungkin punya garis keturunan dari keluarga yang sedang bermasalah, sedang struggling dengan yang namanya kanker ya dok ya, pengen agar tidak terjangkit kanker juga. Tadi sudah ada tipsnya. Kemudian dari keluarga, teman-teman yang mungkin atau mungkin teman-teman sahabat-sahabat Premier semua yang terkena kanker, yang saat ini sedang menderita kanker ya dokter ya, itu juga sudah ada tipsnya, semua sudah lengkap di sini. Dokter, ini mungkin sahabat-sahabat Premier yang ada di rumah ini pengen nih ketemu dokter secara langsung nih dok, enggak yang cuman lihat aja di sini. Dokter prakteknya hari apa aja sih dok di Premier dok? Saya praktek itu setiap hari kok. Oh setiap hari? Setiap hari. Setiap hari, oke. Tapi jamnya berubah-ubah, saya suka variasi kan ceritanya. Oke. Oh mungkin karena dokter setiap harinya karena mungkin menangani pasien rawat jalan ya dok ya? Rawat jalan ya, polinya rawat jalan setiap hari ada tapi memang jamnya bervariasi. Oke, jadi yang kalau untuk rawat inap? Kalau rawat inap rawat jalan dan rawat inap ya dokter ya berarti rawat ya? Jalan Oke. dan rawat inap. Kalau yang untuk rawat inap kan setiap hari? Setiap Nah hari. kalau untuk yang rawat jalan nih dok, polinya dokter tuh dari jam berapa sih? Hari apa aja? Harinya setiap hari Setiap sama hari Senin jamnya? sampai Sabtu, kalau Senin dan hari Jumat itu jam 12. Senin, oke. Kalau Selasa dan Kamis itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Hari Rabu itu setengah 10. Oke. Oh, jadi fluktuatif sekali ya, dokter ya. Jadi teman-teman nanti perlu mungkin dicatat mungkin ya teman-teman, prakteknya dokter Maria ini naik turun. Jadi Senin beda lagi dengan Selasa, beda lagi dengan Jumat. Atau kalau teman-teman di sini susah mengingatnya, gampang sekali tinggal telepon ya dokter ya ke customer service Rumah Sakit Premier di 5993211, 5993211. Nanti teman-teman tanya aja, sahabat-sahabat tanya aja prakteknya dokter Maria ada di hari apa aja. Hari ini terima kasih banget Dokter Maria Angela, spesialis gizi klinis yang sudah menjelaskan ke kita semuanya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Premier yang ada dimanapun tentang pentingnya makanan apa aja yang harus dikonsumsi, makanan apa aja yang harus dijauhi selama kita menderita kanker atau ada keluarga yang menderita kanker, atau untuk kita yang ingin tidak mendapatkan kanker baik itu secara turunan ataupun secara premier dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih atensinya teman-teman. Kita akan kembali lagi pada podcast-podcast atau obrolan-obrolan yang berikutnya pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik. Selamat pagi. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas Krista. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Silakan diminum.